Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit materi tentang negara dan warga negara. Yang pertama adalah pengertian negara. Secara etimologis, negara berasal dari bahasa Belanda yaitu stad, berasal dari Inggris yaitu state, berasal dari Perancis yaitu etat, dan secara Latin yaitu status atau statum yang artinya meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Negara sendiri merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidup. Selanjutnya ada teori terbentuknya negara. Teori ini dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori hukum alam, di mana sebuah negara terbentuk karena faktor alamiah. Kemudian ada teori kekuasaan, di mana teori ini menganggap bahwa sebuah negara terjadi karena adanya kekuasaan tertentu. Dan yang ketiga adalah teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa sebuah negara terbentuk karena murni kehendak Tuhan. Dan yang keempat adalah teori perjanjian, di mana teori ini menganggap bahwa sebuah negara terbentuk karena adanya perjanjian tertentu. Lalu ada teori terjadinya negara. Teori ini ada 7 teori. Yang pertama adalah teori occupati atau penaklukan, di mana sebuah wilayah yang tidak ada kebangsaannya ditaklukkan, diambil alih, kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Yang kedua ada teori fusi atau peleburan, di mana sebuah negara terjadi karena adanya peleburan beberapa negara. Dan yang ketiga ada pemecahan, di mana sebuah negara memecahkan diri dan kemudian membentuk negara masing-masing. Dan yang keempat ada separation atau pemisahan diri, di mana sebuah negara terjadi karena memisahkan diri dari negara lain. Dan teori yang kelima ada teori revolution, di mana sebuah bangsa melakukan perjuangan untuk memerdekakan bangsanya dan mendirikan negara. Yang keenam ada teori penyerahan atau pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara, di mana pada umumnya negara tersebut bekas jajahan. Dan yang terakhir ada teori pendudukan, di mana suatu wilayah ada penduduknya namun tidak berpemerintah. Unsur negara sendiri ada yang pertama yaitu adanya masyarakat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang jelas, dan yang keempat ada pengakuan resmi dari negara lain. Tujuan negara. Tujuan negara sendiri yang pertama yaitu bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan, bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sifat negara yang pertama yaitu sifat negara dapat memaksa, sifat negara dapat memonopoli, dan yang ketiga sifat negara dapat mencakup semua. Tugas negara sendiri yang pertama adalah mengatur dan menertibkan suatu golongan kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Dan yang kedua menyatukan semua golongan masyarakat agar kembali kepada prinsip kesamaan. Pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Menurut Purwadarminta, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Penentuan kewarganegaraan sendiri didasarkan oleh 3 unsur. Yang pertama ada unsur darah keturunan atau ius sanguinis, love of the blood, di mana kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang meskipun ia dilahirkan di luar negeri. Yang kedua ada unsur daerah tempat kelahiran atau usually love of the soil, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Dan yang ketiga ada unsur pewarganegaraan atau naturalisasi, di mana seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu.
Kemudian ada problem kewarganegaraan. Yang pertama yakni bepatrid, di mana seseorang berkewarganegaraan ganda, dan yang kedua ada apatrid atau stateless, yakni di mana seseorang tidak berkewarganegaraan. Untuk hak dan kewajiban warga negara sendiri diatur dalam UUD 1945. Yang pertama tentang hak-hak warga negara tercantum dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, pasal 28 ayat A sampai J, kemudian ada pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan pasal 31 serta pasal 34. Untuk kewajiban warga negara sendiri tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 30. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.